Oke, selamat pagi, siang, atau malam teman-teman semua. Saya Vicky Firmanto, semoga kalian sehat selalu. Kembali lagi di Catatan Jurnal. Pada kali ini saya kedatangan tamu spesial yang dimana sesuai dengan lagu Bagimu Negeri. Bagimu Negeri, jiwa raga kami. Ini adalah salah satu tokoh yang dimana jiwa raganya ini emang sudah didedikasikan atau mengabdi untuk negara. Kita sambut aja langsung. Ini ada Pak Sersan di sana nih. Ini ya, selamat sore. Sore. Ya. Ya. Ini merupakan Babinsa sebetulnya Bang ya? Ya, Babinsa. Babinsa dari Kecamatan Tambora yang bertugas di Koramil 02 Tambora. Betul. Ini di kelurahan mana Bang? Ini saya ditugaskan di Kelurahan Pekojan. Pekojan. Ya, salah satu kelurahan di Kecamatan Tambora. Oke. Ya. Sesuai dengan tadi yang tema saya sebutkan, Bagimu Negeri, jiwa raga kami. Abang Edi Saragi ini punya suatu cerita yang menarik sekali, di mana saya pengen tahu nih abang sendiri, mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu Bang ya. Oke. Biar lebih nyantai, kisah-kisah Ya. dikit, gak apa-apa lah ya. Maksudnya kan, abang kenapa sih pengen masuk tentara tuh awal mulanya seperti apa? Sebenarnya pingin masuk tentara itu karena pingin kerja ya, kita tidak muluk-muluk ya. Iya. Tapi lebih utama karena bapak saya dulu seorang tentara yang gugur gitu ya. Jadi selain daripada saya itu adalah pingin cari kerja, saya juga pingin menggantikan bapak saya karena bapak saya juga seorang tentara dulunya gitu. Dulu bapaknya tentara gugur. Iya, di Timur-Timur. Timur. Iya. Tapi sempat melihat ayah sendiri. Ya, saya umur 6 tahun ya. Jadi kalau dibilang kita tidak bisa kenal lagi tuh wajah orang tua, bapak itu tidak ada, tidak terbekas tuh ke hati itu gitu. Tidak ada ngebekas di pikiran kita tuh nggak tahu. Gitu. Itu sebenarnya. Berarti dulu diceritain dong sama ibu ya? Iya, jadi diceritain, dikasih tahu bagaimana. Ya intinya kita tahu karena juga kita tinggal di asrama kan, bahwa kita itu anak tentara, taunya seperti itu. Gitu. Berarti dulu pas abang SMA ya, saya pas lulus SMA, abang Ya SMA saya langsung terpanggil. Iya, saya waktu itu gimana ya? Kalau saya pikir saya kuliah lagi, saya punya kakak, saya punya adik, mendingan saya masuk tentara aja, biar saya susah bekerja, ngebantu orang tua juga, gitu kan. Nah, jadi lebih intinya saya waktu itu yang ngelihat tentara itu sepertinya enak gitu loh. Pemikiran saya dulu tuh tentara tuh enak gitu. Makanya capek gitu. Nah, kalau itu kan kita nggak tahu, Oh, ya iya. kan? Kita kan belum tahu. Intinya kita melihat, oh tentara itu gagah, enak, gitu kan? Jadi, wah ini kayaknya saya senang nih masuk tentara, gitu. Itu juga apa ya? Mungkin alasan buat saya, makanya saya masuk tentara. Itu tahun berapa Bang? Saya tamat tahun 99. Ya, saya masuk tentara itu tahun 2000 ya. Nah, saya selesai tahun 2000. Kalau saya itu Altaduri kalau dibilangnya, angkatan 2000 kedua. Gitu. Tentara Milenium, kalau kami dibilang itu tentara Milenium ya kami ini gitu. Tentara Milenium. Iya, tentara Milenium. Pindahan. Betul, eranya iya. ya. Eranya itu di era Milenium kan, Iya, tahun betul. 2000 itu. Gitu. Dari situ saya lulus, masuk tentara. Nah, ketepatan saya ditempatkan di Kostrad, Komando. Strategi Angkatan Darat. Strategi Angkatan Darat. Iya. Saya di Kostrad, dikumpulkan di Divisi 1 Cilodong. Sebenarnya saya tuh kepingin lihat Monas ya. Pengen lihat. Iya, jadi lihat Monas, benar. Saya pengen Monas, saya harus masuk tentara, saya harus ke Jakarta. Harus ke Jakarta. Ya, nah ketepatan pada saat itu, waktu itu sempat juga ada pemilihan Kopassus. Nah, tetapi setelah kita mendaftar, kita kepilih berapa orang itu, tapi nggak jadi. Saya pingin juga, saya masuk Kopassus deh. Yang penting saya ke Jakarta, gitu kan. Nah, tiba-tiba nggak ada, tetapi kemudian ada permintaan untuk ke Kostrad. Nah, Untuk gitu. jadi Kostrad itu. Iya, untuk dipilih ke Kostrad gitu, ke Kotama Kostrad gitu. Nah, kita berangkat tuh 60 orang dari Medan. Dari Medan berangkat. Iya, 60 orang ke Cilodong. Dari Kodam 1. Nah, ternyata di Cilodong itu sudah banyak, Kodam 2, Kodam 3. Nah, dari Kodam Jaya gitu. Kumpul dah di situ, digabung semuanya jadi pasukan yang tergabung dari Kotama Kostrad gitu. Nah, kalau fungsi Kostrad sendiri, tugas tupoksi utamanya itu apa sih sebenarnya?
Kalau Kostrad ini sebenarnya ya, selain daripada dia tempur ya, dia itu juga harus menguasai teritorial menurut saya nih. Teritorial wilayah. Teritorial wilayah, dan wilayahnya tidak hanya satu provinsi, dia se-Indonesia gitu. Dia se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu. Ketika ada suatu permasalahan. Abang sendiri pernah dilibatkan dalam perang? Betul. Sebenarnya kalau dibilang perang, tugas operasional ya di Aceh gitu. Tahun 2000 setelah kita lulus, nah waktu itu saya berangkat dengan batalion 330 Kujang. Kujang? Iya, Bogor, kita ya? berangkat. Iya. Kita berangkat ke Aceh. Nah, ketepatan pada saat itu tuh tahun 2001 ya, 2001 ya. Berangkat itu kita mendarat pertama di Medan ya kan, Medan, terus kita bergeser melalui truk ke Loksmawe. Loksmawe aja. Iya. Kita nggak ngerti nih ya, namanya kita pikir tugas operasi seperti apa sih, nama kita baru Ya, masih baru kan. baru Masih lulus ya, kan? ya. Nah, ternyata yang bayangan kita dulu tentara itu enak, kagak ada enaknya. Ya, enak, keren gitu kan. Iya. Seru ya kayak tembak-tembakan. Waduh. Saya pertama kali tugas, saya tuh jalan kaki dari Loksmawe, sampai Banda Aceh, bayangkan. Berapa Itu bukan jam lagi, Mas Vicky. Kalau saya tidak salah ya, kalau saya tidak lupa sekitar 3-4 bulan itu. Kita jalan kaki terus. Jalan kaki 3-4 bulan? Iya. Untuk logistik bagaimana itu? Jadi kalau logistik itu, sistem tempur itu kami pada saat itu 10 hari logistik. Gitu, 10 hari baru kita didorong logistik. Jadi kita bawa beban, bawa ngangkat itu 10 hari. Gitu. Gila sih ya, Waduh. Intinya, Pak Piki pernah lihat kura-kura jalan? Iya. Nah, Berat ya? berat ya. Begitu 10 kilo itu lumayan. Ibaratnya beban buat 10 hari itu lumayan. Gitu. 3-4 bulan itu waktu bukan yang singkat kan? Bukan yang singkat, bukan. Tapi ketemu beraneka ragam masyarakat di sana. Ya, betul. Baik, intinya ya dibilang rawan gitu kan. Ya kalau kita tembak-tembakan sama GAM itu ya sudah pasti gitu kan. Terjadi itu. Ya, Sempat bentrokan ngalamin Ya pasti. Namanya Posisinya tahun di mana itu? Di hutan atau di permukiman warga? Kadang ada kan gini ya, pemukiman itu rata-rata di sana itu pada saat tahun 2000 itu banyak yang kosong. Jadi mereka kampung itu banyak yang kosong. Nah, kadang-kadang kita kan berhenti di situ, kita istirahat untuk malam gitu kan. Nah, kadang-kadang kita diganggu sama mereka, ditembakin. Iya. Dadakan aja ya? Iya, gitu. Nah, terus kita ngadakan pengejaran. Karena kan itu jalan kan satu batalion itu, dan dia ada yang di jalan, ada yang di pinggir jalan, ada yang di atas gunung, jadi kan nyebar. Jadi kalau ditembak itu kita ada bagian penyerangan ke sana, ada yang ngejar gitu. Mungkin saya persingkat banget. Cerita yang paling diingat seumur hidup sampai sekarang, ketika terlibat dalam untuk pemberantasan GAM sebut seperti itu ya, Iya. pemberontakan juga, karena saya katakan mereka pemberontakan, Iya. ingin memisahkan dari NKRI. Betul. Apa yang kisah paling diingat pada waktu itu? Gimana ya? Jujur, yang paling saya terpikirkan dalam hati saya, ngebunuh orang. Pernah nembak orang? Iya, nembak orang. Tapi yang melawan, yang pemberontak kan? Iya, pasti dong, yang mereka punya senjata. Senjata mereka gitu kan. Iya. membahayakan. Iya, kan kita kan kontak tembak ya. Iya. Nah, kita tembak mereka. Tapi tetap namanya hati ya. Namanya hati kita ini tidak kadang-kadang bertolak belakang sama hati kita gitu. Karena pada dasarnya kami tentara ini bukan untuk membunuh. Iya. Itu ya, kita pegang itu. Makanya kenapa saya bilang seperti itu? Kami itu sebenarnya tentara ini bukan sebagai alat pembunuh. Kita tuh supaya gimana? Kita ajak juga mereka supaya berdamai kan seperti itu. Tetapi ya namanya situasi di lapangan, terjadi tembak-menembak, pasti ada yang mati kan gitu. Karena setelah kita pembersihan, kita lihat
kok wajahnya itu mirip ya sama adik saya. Itu wajahnya Teringat mirip. apa karena lihatnya capek gitu? Nah, saya seperti itu. iya mirip sama wajah adik saya gitu. Sampai ketepatan dia saya tembak itu hidup ya, masih hidup ya. Senjatanya ternyata itu masih hidup ya. Saya berpikir saya ingin menyelamatkan dia gitu. Kamu harus kuat, kamu harus bertahan, kamu harus hidup. Masih pesan itu disampaikan. Iya, saya sampaikan itu pelaku yang sama GAM gitu itu ya. benar. Tapi memang kalau sudah mungkin ajal kali ya. Jam 2, jam setengah 3 subuh dia udah tegang. Gitu. Iya, gitu. Itu kesan intinya apa ya? Jangan lagi lah kita menemukan daerah-daerah yang ingin memisahkan dari bangsa ini ya, karena tidak enak itu, pasti tidak enak. Kita cerita waktu pada saat di Aceh, Bang. Iya. Bang, punya cerita yang lebih tertarik, saya ingat banget, kayak sampai Iya. mengambil pensil. Iya, jalan kaki, bayangin dari Banda Aceh ke Lok Suawe, kayaknya dari Jakarta nyampe kemana ya? Nyampe ke Bandung, Jawa Tengah kali? Bandung, Jawa Tengah ya? Iya, jalan kaki. Selama itu ya? Iya, Nah, pada saat ini kita tahu sekarang ditugaskan menjadi Babinsa. iya betul. Mungkin perlu dijelaskan ya teman-teman semua, karena kan nggak mungkin semua ada yang nggak tahu juga. Babinsa itu singkatannya apa sih? Babinsa itu ya Bintara Pembina Desa. Bintara Pembina Desa. Ya, jadi tugas kami itu sebenarnya membina, ya tugas Babinsa membina, mengayomi, melindungi masyarakat. Membina, mengayomi, Ya, melindungi masyarakat. Ya. Jadi lebih arahnya kita itu lebih diharapkan agar kita bisa membina. Jadi diharapkan Babinsa itu bisa menghidupkan baik dari segi ekonomi, terus menjaga keamanannya, ketertibannya. Bagaimana caranya suatu wilayah yang dipegang Babinsa itu proses namanya pemerintahan, terus roda ekonomi, terus kegiatan-kegiatan lain itu harus berjalan. Itu sebenarnya harus berjalan gitu. Jadi kita ditugaskan supaya semua ini bisa berjalan tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Itu yang dititip beratkan buat kami. Makanya saya bilang sebenarnya mendingan kita di medan tempur gitu kan. Jalan kaki jauh seperti itu. Tugasnya sudah tahu. Sudah tahu ya. Ini kan ini bukan musuh, itu masyarakat. Iya, Tapi jadi apakah Babinsa sendiri bisa menindak? Gitu. Kalau misalnya terjadi ada tindakan yang membahayakan atau kriminalitas sifatnya. sebenarnya Babinsa itu bukan penindak. Tapi apakah bisa? Ya, jadi intinya Babinsa adalah membina. Nah, kami itu membina dulu. Membina dulu. Pembinaan. Ada step. Iya, step-stepnya. Nah, kalau penindak itu kami tidak bisa menindak. Karena Babinsa itu bukan penindak. Bukan penindak. Penindak. Makanya tidak dibekali senjata. Iya, jadi walaupun sebenarnya nyawa kami itu rentan Rentan ya. dengan persoalan-persoalan yang ada di Jakarta ini. Emang salah satu contoh persoalan yang pernah abang temui sepengalaman abang apa? Waduh, di sini itu sering terjadi tawuran ya. Tawuran ini ya, tawuran anak-anaknya turun kampung ya. Iya pasti. Waduh, ibaratnya itu kita diserang dari kanan, diserang dari kiri, kita di tengah-tengah. Kita berusaha melerai mereka. Batu ke kanan, batu ke kiri. Samurai itu sudah pedang itu sudah depan mata kita. Pernah Tapi di posisi itu ya, posisi pernah. Ya, ini saya ceritain pernah seperti itu. Tapi saya percaya, saya bertugas dengan tulus ikhlas dan Tuhan pasti akan lindungi saya. Pada saat di lokasi berpikir seperti Iya. itu, nggak berpikir untuk bisa melarikan diri. Enggak, atau bahkan saya bilang, kalau memang kalian mau bisa berhenti, bunuh saja saya, bacok saja saya. Intinya setelah selesai, kalian tidak boleh lagi untuk tawuran. Tuh, saya merinding itu. Memang, Berarti abang sendiri pernah waktu itu membubarkan tawuran. iya sering. Itu kondisinya pada pagi ke malam atau apa waktu? Enggak tentu. Kadang malam, kadang jam 10, jam 9, kadang sampai subuh. Allah, azan subuh udah tawuran. Azan subuh. Azan subuh ada yang tawuran, kadang-kadang malam. Enggak tentu. Tergantung Saya mereka. pernah baca, abang ini pernah sempat viral di berita ya. Abang tuh seorang Babinsa Iya. membubarkan tawuran sendirian. Betul. Itu saya pernah baca beritanya dan Betul. itu tawurannya di wilayah yang memang sering terjadi. Betul. Jalur Tawurannya Gaza bukan ecek-ecek katanya. lagi, bukan Iya. pakai batu, tapi mereka udah pakai sajam. Iya, Mungkin mereka pakai kapel ya. bom molotov Mungkin juga. pakai panah juga. Iya. Itu tahun berapa kejadian waktu itu?
Kalau saya tidak salah 2016-17 deh ya. Kalau saya nggak salah 2016-2017 lah itu. Sekitar tahun 2000 dia seperti itulah 16-17 lah sekitar tahun itu. Tahun itu. Gitu, iya. Itu jadi saat subuh ya, Pak? Itu nggak subuh, itu malam. Malam ya jam 12-an lah, jam sekitar jam segitu. Saya juga dibangunin sama Pak RW itu. Dibangunin. Nggak bawa apa-apa tuh, nggak bawa? Enggak, saya nggak bisa bawa apa sih? Nggak ada bawa kayak apa? Bisa gitu, enggak? Bawa keyakinan, bahwa tugas yang diberikan sama kamu harus berhasil. Itu aja yang dibawa. Sama kita bawa doa daripada keluarga kita. Tapi selamat. Iya pasti lah. Nggak ada luka sih. Enggak ada. Karena gini ya, sebenarnya keberhasilan kita seorang babinsa itu letaknya kita harus selalu kunjungan ke masyarakat, ke warga-warga, pendekatan. Sehingga ketika ada suatu permasalahan, ketika babinsa ngomong mereka mendengarkan. Intinya mereka itu ingin didekatin. Gimana sih? Kita ibaratnya mereka anak-anak kita, adik-adik kita. Namanya seorang kakak, harus dong ngobrol, tukar pikiran, apa yang kurang, bagaimana, seperti apa gitu. Apa keluhan kamu? Ya lebih-lebih ke arah sana. Sehingga mereka menyatu sama kita, menyatu ke hati kita. Mereka tuh merasa kita ini bagian dari mereka, bukan musuh mereka. Itu harus kita terapkan. Nah, jadi ketika ada suatu kejadian tawuran besar, itu mereka melihat kita, mereka segan. Kenal. Iya, nggak takut tapi segan. Gitu. Oh, babinsa sudah datang. Mereka bubar. Tapi sempat berada di kontak fisik. Iya, ibarat lempar-lemparan, batu sebelah sana, batu sebelah sini lempar. Di tengah-tengah kok. Iya. Waktu itu ngomongnya gimana tuh ke dua orang yang sedang bersih? Teriak, tolong berhenti. Saya tuh berhenti kan saya. Kamu perlu jawab. Intinya kita sampaikan bahwa kita benar-benar marah. Bahwa apa yang kamu lakukan itu salah, tawuran itu. Menurut saya itu tawuran itu suatu pekerjaan yang nggak ada artinya, nggak ada gunanya. Iya. Kalau memang kamu mau merasa hebat, yuk buktikan. Saya bilang sama mereka, kalau kamu merasa hebat, kamu merasa jago, buktikan, kamu majukan wilayah. Banyak hal, prestasi, banyak di bidang olahraga, bidang apa. Ayo, saya akan dukung, saya akan bantu, saya akan cari solusi. Saya selalu ngomong sama mereka seperti itu. Supaya apa? Pola pikir mereka itu bisa berubah pelan tahap demi tahap. Dulu saya pertama masuk di sini, itu tawuran terjadi long weekend katanya kalau bahasa kami itu ya. Long weekend ya kan, dari hari Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Weekend itu pasti terjadi. Tiap hari, tiap malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, 3 hari berturut-turut. Itu terjadi. Nah, ketika saya masuk di situ, saya pendekatan. Ya, itu mungkin waktu itu terakhir kali tawuran besar kali ya. Terakhir kali tahun besar mungkin itu pada saat itu. Nah, jadi intinya bagaimana kita mendekatkan diri sama mereka, berusaha menjadi kakak mereka, teman mereka, saudara mereka, sehingga sesuatu hal itu bisa kita berada di tengah-tengah dan bisa untuk menjadi pendamai gitu. Jadi kalau saya ambil garis besar ya Pak, itu lebih ke negosiasi, pendekatan pribadi ya. Iya. Bukan negosiasi sih. Kalau negosiasi itu kan sudah terjadi sebelumnya. Nah, kalau menurut saya lebih ke arah pendekatan. Memang ini memang diarahkan kemauan seorang babinsa itu sendiri sebenarnya. Karena kan belum tentu. Iya. Kemauan dia untuk mendekatkan diri sama warga binaannya. Gitu. Antara pembina desa. Iya, betul. Makanya kita ada komunikasi sosial, kita ada ketemu sama masyarakat, kita harus senyum, terus harus tegur sapa sama mereka. Berarti gitu. saya rasa orang-orang yang di medan perang, saat perang, dengan kondisi babinsa ditugaskan di lapangan seperti itu, berarti babinsa karena bisa dibekali ilmu namanya untuk bisa diantara orang. Iya, bisa betul. dengan asal marah. Betul. Karena kan jujur ya, mungkin ini bukan satu rahasia, tapi kita tahu tentara sangar.
Iya. Tentara orang, wah saya melihat tentara, Iya. nanti tembak lo kalau kecil-kecil Betul. ditembak lo seperti Iya, itu. iya. Nanti kondisi lapangan seperti ini, hal seperti itu tidak bisa digunakan Betul. karena mereka bukan musuh. Betul. Jadi kita tuh lebih diharapkan kita harus tersenyum. Tersenyum. Senyum. Ada namanya senyum. Babinsa itu harus senyum. Jadi tidak boleh kita masang wajah sangar. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena tadi itu saya bilang, berhubungan seperti yang Bang Piki bilang, Babinsa itu bukan penindak. Kita pengayom. Kita pembina. Makanya kita diharapkan sama masyarakat itu kita harus bisa tersenyum, kita harus sering komunikasi, tegur sapa, silaturahmi. Nah, jadi lebih arah-arah ke sana agar wilayah binaan kita itu bisa kita kuasain. Ya. Nah, beda kalau pertempuran kan kita harus belajar bagaimana menembak, bagaimana strategi menyerang musuh, bagaimana ini. Nah, sebenarnya triknya sama, caranya berbeda, tujuannya berbeda. Yang kalau di dalam perang, pakai Iya. kemampuan perang ya, Betul. pakai ketelitian kita, Iya. mata telinga semua aktif lah. Iya, jadi di Babinsa juga sama, itu harus kita kenakan. Tapi utama hati ya. Nah, ya, tapi lebih ke hati nurani gitu. Makanya saya bilang jujur Babinsa itu berat. Orang mungkin melihat Babinsa badannya gede-gede, perutnya buncit-buncit, kerjanya begini-begini. Masuk prima itu gimana bisa prima itu? Waduh, ini kayaknya apa ya? Ya kita jaga pola hidup lah gitu. Jadi kita mengurangi lah yang namanya makan makanan yang melemak atau bagaimana. Ini juga saya udah termasuk agak gemuk juga nih. Nanti rencana mau ngajak Bang Piki nge-gym nih, biar kita sama-sama kecilin perut ya. Nah, mungkin Bang, kita persingkat ya, karena sudah mulai cuaca yang gelap ya. Ya, Dan oke. Pak Saudara kita juga bicara ini sekitar 20 menit loh kita bicara. Oke, siap. Sebenarnya banyak hal yang pengen dibicarakan lagi, mungkin next episode kali Bang ya. Oke, siap. Mungkin ada salah sedikit pesan untuk generasi muda nih ya. Maksudnya generasi muda yang sekarang nih, yang masih on fire ya, nggak mau Iya. debu-debu kan. Pesannya untuk generasi muda apa Bang? Oke, baik. Ya, saya berpesan sama generasi muda, jangan takut sama kami Babinsa, jangan menjauhi kami Babinsa, tapi mencobalah untuk mendekat sama kami, supaya terjalin hubungan ke depan kita, sehingga wilayah kita akan bisa lebih baik lagi, karena kami akan mendukung kalian untuk ke arah yang lebih maju. Mungkin begitu Bang Piki. Jadi pesannya, ini Babinsa tuh nggak menakutkan ya. Tidak, Babinsa juga manusia, Wah. dan Babinsa bakal welcome banget tuh ada anak Oh muda iya, tuh yang pasti. mau berbaur. pasti. Hal positif tentunya. Dan itu harus. Harus banget. Ya, dari pimpinan itu harus. Perintah langsung Ya, dari pusat. harga mati itu. Harga mati, Iya. bukan yang kayak aja berarti ya. Bukan. Harga mati. Berarti hal-hal seperti ini positif, benar sih Bang. Karena banyak orang yang salah jalan karena mereka salah bergaul. Iya. Kalau diarahkan Betul. itu benar ya. Betul. Jadi itu aja teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung sampaikan ke Abang juga nanti Oke, di boleh. komentar ya. Boleh. Bisa langsung Siap. sampaikan. Jadi itu aja. Sampai berjumpa kembali di catatan jurnal. Semoga teman-teman sehat selalu. Ini Bang, saya kalau ada penutup kalau biasa. Oke. Kalau kita penutupnya biasa salam nasionalis merdeka. Gitu. Oke. Karena kan kita bangsa Indonesia ya. Oke. Kita harus tetap Merdekanya begini ya? merdeka. Kalau merdeka begini, kalau versi Abang begini dah. Iya. Kalau Oke. versi tentara begini. Iya. Oke teman-teman semua, sampai berjumpa kembali catatan jurnal. Salam nasionalis Merdeka. merdeka.